Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda Kania Anggraini, mahasiswi STI Hamisa Soreang, semester 4A jurusan Tarbiyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan materi hasil ujian akhir semester tentang strategi belajar mengajar pendidikan agama Islam di madrasah. Dan yang akan dibahas yaitu yang pertama, definisi konsep strategi belajar mengajar. Yang kedua, kaitan hubungan antara strategi, materi, dan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, macam-macam strategi dan model pembelajaran. Yang keempat, tahapan pembelajaran serta jenis keterampilan dasar mengajar yang harus dimiliki guru pendidikan agama Islam. Dan yang kelima yaitu langkah menyusun sebuah rencana program pembelajaran atau RPP. Langsung saja pada pembahasan yang pertama yaitu definisi konsep strategi belajar mengajar. Strategi belajar mengajar adalah pola-pola umum kegiatan guru dan murid dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar atau KBM untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Belajar adalah suatu proses perubahan perilaku individu melalui interaksi dengan lingkungan, sedangkan mengajar adalah segala upaya yang disengaja dalam rangka memberikan kemungkinan bagi peserta belajar untuk terjadinya proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Selanjutnya bahasan yang kedua yaitu kaitan hubungan antara strategi, materi, dan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan salah satu dasar pertimbangan dalam memilih strategi pembelajaran. Dalam memilih strategi pembelajaran diusahakan mempertimbangkan dampak instruksional yang merupakan hasil langsung tindakan mengajar serta dampak pengiring yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap atau wawasan yang terbentuk secara bertahap menuju pada hasil yang kumulatif yang mengiringi terbentuknya dampak instruksional sebagai akibat tidak langsung kegiatan pembelajaran. Materi adalah isi yang diberikan kepada peserta belajar pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. Secara umum, sifat bahan pelajaran dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu konsep, prinsip, fakta, dan keterampilan. Jadi, kaitan antara strategi, materi, dan tujuan pembelajaran adalah strategi adalah pola-pola umum dalam menyampaikan materi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Bahasan yang ketiga yaitu macam-macam strategi dan model pembelajaran. Yang pertama, model penyampaian informasi. Banyak menekankan pada komunikasi antara pengajar dan peserta belajar, baik secara individual, kelompok, maupun klasikal. Yang kedua, model pembelajaran partisipatif. Lebih banyak melibatkan peserta belajar dalam kegiatan pembelajarannya. Kedudukan pengajar perlu memberikan kesempatan dan melengkapi fasilitas untuk terjadinya belajar pada diri peserta belajar. Yang ketiga, model tutorial ditujukan pada penyelenggaraan kegiatan pembelajaran secara langsung dan individual antara pengajar dan peserta belajar. Pengajar mengelola kegiatan pembelajaran yang diikuti seorang peserta belajar. Yang keempat, model kelompok belajar. Peningkatan kegiatan pembelajaran kelompok dapat dilakukan melalui peningkatan kemampuan pengajar dalam mengelola kegiatan pembelajaran, pembagian tugas, pengecekan kemampuan peserta belajar, menetralisir peserta yang kurang memiliki perhatian belajar. Yang kelima, model belajar melalui media. Kegiatan belajar melalui media ditujukan pada kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan media sebagai sumber belajar. Media dalam pengertian keseluruhan dapat mencakup barang, alat, benda, dan manusia yang dapat dijadikan sumber belajar. Selanjutnya bahasan yang keempat yaitu tahapan pembelajaran. Yang pertama, tahap pra-instruksional adalah tahapan yang ditempuh pengajar pada saat memulai kegiatan pembelajaran. Yang kedua, tahap instruksional adalah tahapan memberikan bahan pelajaran yang telah dirancang pengajar sebelumnya. Dan yang ketiga, tahap evaluasi dan tindak lanjut. Tujuan dan tahapan evaluasi dan tindak lanjut adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari tahapan instruksional. Ada juga beberapa jenis keterampilan dasar mengajar. Yang pertama, keterampilan menjelaskan berarti mengorganisasikan materi pelajaran dalam tata urutan yang terencana secara sistematis, sehingga dengan mudah dapat dipahami oleh peserta belajar. Yang kedua, keterampilan dasar bertanya. Yang ketiga, keterampilan memberikan penguatan, yaitu keterampilan memberikan dorongan pada peserta belajar untuk meningkatkan penampilannya serta dapat meningkatkan perhatian. Yang keempat, keterampilan mengadakan variasi. Dalam kegiatan pembelajaran adalah perubahan
dalam proses kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi para peserta belajar, serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan. Yang kelima, keterampilan mengelola kelas. Pengelolaan kelas dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta belajar, sehingga tercapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Yang keenam, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Membuka pelajaran adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan pelajar untuk menciptakan prakondisi sehingga perhatian serta sikap mental peserta belajar dapat dikondisikan serta terlibat pada kegiatan yang akan dilakukan. Sedangkan menutup pelajaran ialah kegiatan pengajar untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Bahasan yang kelima yaitu langkah menyusun sebuah rencana program pembelajaran. Pengembangan rencana pembelajaran sebagai acara pembelajaran sebelum melakukan proses pembelajaran merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam konteks mensukseskan implementasi kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Untuk dapat membuat acara pembelajaran yang baik dan dapat menyelenggarakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien, seorang guru perlu mengetahui unsur-unsur persiapan pembelajaran, yang antara lain adalah menganalisis kebutuhan siswa, tujuan-tujuan yang hendak dicapai, serta berbagai strategi yang relevan digunakan dan kriteria evaluasi. Sebagaimana yang dikatakan Gagne dan Briggs, bahwa rencana pembelajaran yang baik hendaknya mengandung 3 komponen yang disebut answer file, yaitu yang pertama tujuan pengajaran, yang kedua materi pelajaran atau bahan ajar, metode dan pendekatan mengajar, media pengajaran dan pengalaman belajar, dan yang ketiga evaluasi keberhasilan. Setidaknya ada 4 langkah dalam merancang pembelajaran, yaitu yang pertama, perencanaan untuk mengapresiasikan keragaman. Yang kedua, merumuskan tujuan atau komponen. Yang ketiga, menyusun rencana implementasi pembelajaran dalam kelas. Yang keempat, menentukan model penilaian evaluasi. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.